Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan pada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pada keluarganya, pada para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti ajarannya hingga hari kiamat. Anak-anakku sekalian yang solih dan solihah, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini. Dan untuk pertemuan kali ini adalah pertemuan yang ketiga di bulan suci Ramadan. Insya Allah Bapak akan menyampaikan sebuah materi tentang akidah atau tauhid yang mana materinya yaitu tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik yang kita ketahui bahwasanya Asmaul Husna ini berjumlah 99. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Yang artinya wallahu alam bimuradih, dan Allah memiliki asmaul husna, yaitu nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna. Dari 99 asmaul husna yang Allah miliki, insya Allah Bapak akan membahas tentang yang pertama yaitu As-Somad. As-Somad artinya maha dibutuhkan, di mana Allah Subhanahu wa taala itu adalah tempat di mana kita meminta. Kita dilarang meminta selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya kalau kita meminta segala sesuatu selain daripada kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu dikategorikan sebagai musyrik. Oleh karena itu, kita wajib segala sesuatunya apabila kita butuh sesuatu, kita hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu menjadi tempat manusia bersandar. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala manusia boleh meminta segala sesuatu. Dalil yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bersifat As-Somad yaitu tercantum di dalam surat Al-Ikhlas ayat kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahus Somad, yang artinya Allah tempat meminta segala sesuatu. Bagaimana perilaku kita di dalam menyikapi sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala tentang As-Somad ini? Yaitu hendaknya kita selalu berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu menjadikan Allah Subhanahu wa taala tempat meminta yang utama dan terbaik dalam semua keinginan kita. Kemudian yang ketiga, berusaha menjadi orang yang bermanfaat, baik itu buat keluarga,
kemudian buat saudara, teman, lingkungan sekitar, dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, itulah tentang As-Somad. Kemudian yang selanjutnya yaitu tentang Asmaul Husna Allah Subhanahu wa taala yang dinamakan dengan Al-Muqtadir. Al-Muqtadir artinya Allah Maha Kuasa atau Allah Maha Menentukan. Alam semesta yang begitu luas, di mana itu terdapat bintang-bintang, kemudian planet-planet, ada matahari, ada bulan, semuanya Allah yang mengatur. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Kalau kita manusia yang mengatur, pasti yang namanya planet-planet itu bakal bertabrakan. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala yang mengatur, alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik di alam semesta ini. Ya, termasuk bumi ini berputar sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya Allah yang mengatur. Nah, Al-Muqtadir, Maha Kuasa. Allah lah yang berkuasa atas segala sesuatu. Ya. Dan Allah sendirilah yang mengatur segala sesuatunya. Dalil yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala bersifat Al-Muqtadir yaitu tercantum di dalam surat Al-Zuhruf. Surat Az-Zuhruf ayat 42. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Au nuriyannakal ladzi wa'adnahum fa inna 'alaihim muqtadirun. Yang artinya wallahu alam bimuradih, atau kami perlihatkan kepadamu yaitu azab yang telah kami ancamkan kepada mereka, maka sungguh kami berkuasa atas mereka. Nah, Allah Maha Kuasa atas segala makhluknya. Semua Allah yang mengatur. Itulah Al-Muqtadirnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana perilaku kita terhadap menyikapi atau mencerminkan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala ini bersifat Al-Muqtadir, yaitu selalu berusaha dan berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam meraih keinginan. Ya. Kemudian bersikap tawakal, berserah diri. Sekalipun kita, contohnya kalau kita belajar, ya sudah berusaha semaksimal mungkin, menghafal semaksimal mungkin. Di samping itu kita tetap jangan lepas daripada kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita belajar dengan giat, menghafal dengan giat, kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang akan menentukan segala-galanya. Apapun yang terjadi itu adalah semuanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah seperti itu sikap kita, maka kita merasa bersyukur apapun yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan semuanya itu adalah terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga, Al-Muqaddim. Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat Al-Muqaddim yang artinya Maha mendahulukan. Allah Subhanahu wa taala Maha mendahulukan atas apa yang diciptakannya. Allah mendahulukan segala sesuatu dengan kekuasaan, kemudian dengan ilmu dan kebijaksanaannya yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Ya. Dia berhak mengutamakan segala sesuatu atau siapa saja yang dia kehendaki. Jadi kita tidak bisa ngapa-ngapain, kita tidak bisa ngatur. Semuanya Allah lah yang mengatur. Ya. Allah yang mengutamakan, itu semuanya bagaimana Allah saja. Itulah sifat Al-Muqtadirnya Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalilnya yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala bersifat Al-Muqaddim. Al-Muqaddim yaitu tercantum di dalam surat
Saba, ya. Surat Saba ayat ke-30 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul lakum mi'adu yaumil la tastakhiruna anhu sa'atau wa la tastaqdimun. Yang artinya, katakanlah bagimu ada hari yang telah dijanjikan, yaitu hari kiamat. Kamu tidak dapat meminta penundaan atau percepatannya sesaat pun. Hari kiamat itu bakal terjadi. Kapan terjadinya? Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang tahu kapan hari kiamat itu bakal terjadi. Kita manusia tidak bisa mengetahuinya. Bahkan Rasulullah SAW pun tidak diberitahu kapan hari kiamat itu bakal terjadi. Semuanya itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita percaya bahwa hari kiamat itu bakal terjadi. Hari kiamat itu adalah hari di mana alam semesta ini beserta isinya semuanya adalah musnah, hancur, tidak ada satupun yang kekal abadi. Yang kekal abadi hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian bagaimana sikap kita, perilaku kita yang mencerminkan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bersifat al-muqaddim atau maha mendahulukan, ya. Hendaknya kita menyegerakan dalam melakukan kebaikan dan kebajikan. Jadi kalau kita punya sesuatu pekerjaan, itu jangan sampai ditunda-tunda. Baik itu pekerjaan rumah maupun pekerjaan sekolah. Jangan selalu ditunda-tunda. Segera laksanakan dengan baik. Ya. Supaya apa? Kalau ditunda-tunda, nanti bakal menumpuk pekerjaan kita itu. Yang tadinya 1 jadi 2, 2 jadi 3, dan seterusnya. Oleh karena itu, kerjakan yang mudah dulu, kerjakan secepat mungkin kita supaya semuanya cepat selesai. Nah, kemudian mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan diri sendiri, ya. Jangan hanya mengikuti ego sendiri. Kemudian mendahulukan sesuatu yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Jadi segala sesuatu itu kita butuh tidak? Kalau kita butuh, maka silahkan peroleh. Tapi kalau sesuai dengan keinginan, itu nanti akan dibilangnya orang yang boros, ya. Apapun diinginkan gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah yang keempat, al-baqi. Al-baqi itu artinya adalah kekal, maha kekal. Kekal tanpa akhir. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kekal abadi. Tidak ada yang bisa memusnahkannya, siapapun, ya. Yang musnah itu adalah makhluknya, yang hancur itu adalah makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap kekal abadi. Adapun dalilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat al-baqi adalah terdapat di dalam surat Ar-Rahman ayat 26 sampai 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang artinya, semua yang ada di bumi ini akan binasa, tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. Ya, seperti Bapak terangkan tadi, bahwa semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala akan hancur. Manusia, binatang, jin, kemudian malaikat, semuanya akan hancur, akan merasakan yang namanya kematian. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah teman-teman semua yang soleh dan solihah, 4 contoh Asmaul Husna yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. As-Somad, Al-Muqaddim, Al-Muqtadir, dan Al-Baqi. Nah, untuk selanjutnya, sebelum Bapak tutup pertemuan kita pada kali ini, Bapak akan memberikan beberapa pertanyaan. Silahkan kalian tulis, kemudian nanti dijawab dengan baik. Yang pertama yaitu, berapa jumlah nama-nama Allah yang baik itu, atau ada berapa Asmaul Husna
Itu. Yang kedua, As-Somad itu adalah dalilnya terdapat pada surat apa, ayat keberapa. Nah, ya. Sekali lagi, yang kedua, As-Somad itu dalilnya terdapat di dalam Al-Quran surat apa, ayat keberapa. Dari Bapak cukup sekian, cukup 2 pertanyaan buat kalian. Mudah-mudahan kalian semua bisa paham dengan apa yang Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.